bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Ramadhani dari kelas PTI 2A ingin mempresentasikan caranya merakit CPU di aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu power supply. Di sini saya juga ingin menjelaskan apa itu power supply. Power supply adalah komponen yang menyediakan daya listrik ke semua komponen komputer. Jadi, power supply ini mengubah arus listrik dari sumber daya listrik menjadi bentuk yang sesuai untuk digunakan oleh komputer. Oke, baik. Di sini kita sesuaikan dulu ya teman-teman. Sudah sesuai, ya jangan lupa kita bautkan dulu ya teman-teman. Kita masuk ke motherboard. Motherboard sendiri yaitu adalah papan sirkuit utama tempat semua komponen komputer kita saling terhubung. Dan di sini juga kita akan menaruh yaitu RAM 1 dan RAM 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh komputer. Dan jangan lupa pula di sini kita ratakan ya teman-teman posisi RAM-nya. Kalau sudah rata, dan jangan lupa kita kaitkan kuncinya kanan dan kiri. Dan di sini juga ada CPU ya teman-teman. CPU atau Central Processing Unit yaitu adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Jadi CPU ini juga adalah komponen yang paling penting dalam komputer ya teman-teman. Di sini juga jangan lupa kita taruh juga yaitu thermocompat ya teman-teman. Thermocompat yaitu bahan yang digunakan antara CPU dan heatsink agar mengoptimalkan transfer panas dan membantu mendinginkan CPU. Dan jangan lupa juga di sini kita masukkan juga ya teman-teman heatsink. Kita letakkan di sini dan kita tetapkan kabelnya juga dipasang ya teman-teman, dan lalu install. Teman-teman, motherboardnya kita taruh ya teman-teman di tempat CPU-nya. Kita letakkan dengan sesuai, dan jangan lupa dikasih baut ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita masuk ke adapter card. Adapter card ini yaitu ada NIC atau Network Interface Card, yaitu adalah kartu yang kemungkinan komputer terhubung ke jaringan. Begitu juga dengan di sini namanya wireless. Jadi kartu wireless ini juga adalah jaringan berkabel yang kemungkinan komputer terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Di sini juga ada namanya video adapter. Video adapter, kartu yang mengontrol tampilan grafis pada layar komputer. Ini mengubah sinyal komputer menjadi gambar yang dapat ditampilkan di monitor. Lalu kita okekan ya teman-teman. Lalu di sini kita naikkan yaitu HDD atau hard disk drive, yaitu adalah perangkat penyimpanan utama dalam komputer. Jadi HDD ini juga digunakan untuk menyimpan data jangka panjang seperti sistem operasi, program, dan file pengguna ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke drive internal BIOS ya teman-teman. Di sini juga terdapat yang namanya optical drive. Optical drive ini adalah perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada media optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray ya teman-teman. Pasangkan bautnya. Teman-teman, di sini juga ada namanya floppy drive. Floppy drive adalah perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada disket. Oke teman-teman, ditaruh dengan baut ya teman-teman, dikunci dengan baut. Lalu, oke teman-teman, di sini kita lanjut yaitu ke internal kabel. Jadi yang pertama-tama di sini yang kita masukkan yaitu SATA kabel. Jadi SATA kabel ini adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti HDD,
optical drive atau floppy drive ke motherboard. Jadi penggunaan ini antarmuka FATA ya teman-teman. Kita sesuaikan yang kita taruh di sini teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita masukkan yaitu SATA kabel teman-teman. SATA kabel ini adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti HDD atau optical drive ke motherboard menggunakan antarmuka SATA ya teman-teman. Ini kita paskan ya teman-teman, dan kita masukkan ke sini. Jadi di eksternal kabel ini ada yang namanya case panel ya teman-teman. Case panel ini adalah panel yang membentuk bagian luar casing komputer. Jadi case panel ini tujuannya itu melindungi komponen internal komputer dan memberikan akses ke konektor eksternal seperti USB atau audio ya teman-teman. Sini kita taruh, sudah pas. Lalu jangan lupa dipasang ya teman-teman bautnya. Oke, sudah. Dan di sini juga kita pasang yaitu kabel seperti monitor, keyboard, mouse, teman-teman, dan kabel lainnya ya teman-teman kita pasang. Kabel yang ada di sini juga kita pasangkan ya teman-teman. Seperti ini kita pasangkan kemari. Ini juga. Jadi semuanya kita kaitkan ya teman-teman kabelnya. Dan oke, lalu selanjutnya di sini juga kita masukkan yaitu wireless antenna. Wireless antenna adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal kabel antara komputer dan jaringan nirkabel ya teman-teman. Dan selanjutnya juga di sini namanya power card. Power card ini adalah kabel yang digunakan untuk menghubung power supply komputer ke sumber listrik ya teman-teman. Sini kita sesuaikan. Sini sudah jadi ya teman-teman, CPU-nya sudah hidup. CPU-nya kita rakit tadi sudah nyala dengan komputer dan siap untuk digunakan ya teman-teman. Dan sekian dari atas presentasi saya adalah Ramadhani. Meminta maaf jika dalam presentasi ini ada perkataan saya yang salah. Saya meminta maaf sebesar-besarnya.